Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, kita ditakdirkan kembali berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Salawat beriring salam kita sampaikan keharibaan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa, para viewers dimanapun Anda berada, pertama saya berucap terima kasih diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan dan sharing terkait dengan bagaimana Islam memandang dan melihat perkembangan zaman, bagaimana pandangan Islam di era disrupsi. Para pemirsa, para viewers dari seluruh Indonesia yang saya hormati, hari ini bicara tentang teknologi, bicara tentang ICT, sudah tidak ada habisnya. Waktu kita sekarang sudah didominasi, dihabisi oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui dunia maya. Sehingga ada istilah generasi rebahan, di mana generasi-generasi kita hari ini kalau sudah tiduran, rebahan, berselancar, itu seringkali lupa waktu. Seringkali lupa bahwa waktu 60, 100 menit, 200 menit itu asas sebentar. Kalau sudah bermain game, kalau sudah bermain gadget dengan berbagai platform, berbagai hiburan di dalamnya, ini tentu tidak hanya merugikan dirinya sendiri, karena kita diberikan Allah Subhanahu wa taala waktu 24 jam. Waktu 24 jam ini tentu harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memanfaatkannya? Apa yang kita lakukan dengan waktu yang telah diberikan oleh Allah SWT. Karena tentu ketika Allah memberikan umur, usia kepada kita, karena usia ini juga nanti akan dipertanggungjawabkan. Berapapun usia kita, kita akan diminta pertanggungjawaban untuk melaporkan kepada Allah berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk Allah. Untuk ibadah kita berapa lama, untuk berbuat kebaikan kita berapa lama, untuk berzikir, bertahmid, bertasbih kepada Allah berapa lama. Nah, ini tentu fenomena-fenomena digital, fenomena hari ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa di era disrupsi. Pemirsa, bicara tentang era disrupsi, kita mau definisikan dulu itu. Era disrupsi itu, kalau secara bahasa sederhananya, era yang tidak menentu. Dengan berbagai pengetahuan, dengan berbagai kecanggihan yang muncul dengan tiba-tiba, dengan besar, dengan masif, sehingga era ini, zaman ini seringkali tidak bisa diprediksi. Kita lihat bagaimana hari ini misalnya banyak toko-toko yang sudah mulai kolaps. Toko-toko besar yang dulu mungkin terkenal sudah mulai ditinggal oleh pembelinya. Kenapa? Karena bermunculan aplikasi-aplikasi belanja online yang lebih praktis, lebih mudah, bahkan lebih murah. Sehingga berdampak terhadap pertokoan-pertokoan, mal-mal yang sudah mulai banyak yang sepi pengunjung. Berapa banyak angkutan-angkutan umum sekarang sudah mulai kerepotan karena kehilangan penumpang. Kenapa? Karena banyak aplikasi online untuk Grab, ada
Gokar, ada InDrive, ada Maxim, yang semuanya menawarkan kemudahan. Sehingga kita nggak punya mobil, tapi bisa setiap waktu ganti mobil. Kita nggak punya motor, tapi setiap waktu kita bisa ganti motor. Kita bisa menjadi raja, karena ketika kita butuh mobil, kita tinggal masukkan aplikasi, maka mobil datang menjemput kita. Kemudahan-kemudahan ini yang kemudian dimanfaatkan oleh umat, dimanfaatkan oleh seluruh kita, oleh umat manusia untuk beraktivitas, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah lama menguasai dunia transportasi sudah mulai kehilangan customer. Dan banyak lagi contoh-contoh lain di mana era ini sudah betul-betul mengubah gaya hidup, mengubah segalanya. Negatifnya lagi, era ini juga memunculkan fenomena-fenomena baru di mana setiap orang bisa membagikan konten-konten tanpa filter. Sehingga tidak jarang kita melihat banyak yang menyebarluaskan konten-konten yang tidak jelas atau yang kita sering kenal dengan istilah hoax. Yang kemudian kita tanpa sadar juga berita-berita hoax itu kita sebarluaskan. Kita sebar, kita share di berbagai komunitas. Di grup WhatsApp, di Facebook, di Instagram. Berita-berita yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang fitnah. Yang tentu ini akan merusak tatanan kemasyarakatan kita. Dan berapa banyak di antara kita, banyak sekarang orang-orang yang akhirnya berurusan dengan hukum gara-gara tangannya, gara-gara jempolnya, gara-gara konten-konten yang dibuat yang tidak memperhatikan kepatutan dan sebagainya. Nah, melihat fenomena ini, para penintu sekalian, apa yang harus kita lakukan? Sebagai generasi yang memang meninggali era yang memang nggak bisa kita lari daripadanya. Allah SWT tentu mengingatkan kepada kita, kalau misalnya kita mendapatkan informasi, ada orang yang datang membawa berita kepada kita, fatabayyanu, maka hendaknya kita bertabayun. Kita konfirmasi, kita klarifikasi sebelum kita meyakini itu benar. Jadi setiap berita, setiap informasi yang kita dapat melalui sosial media kita, jangan serta-merta kita telan mentah-mentah. Sebaiknya kita tabayunkan dulu, kita klarifikasi, kita konfirmasi, benar nggak sih beritanya? Karena kalau misalnya kita telan mentah-mentah, padahal kita belum tahu pasti, kita belum yakin bahwa itu benar adanya. Kalau kita kemudian menyebarluaskan berita itu kepada orang lain dan orang lain juga menyebarluaskan berita yang sama, maka kita termasuk rentetan orang-orang yang penyebar keburukan, penyebar fitnah, penyebar berita-berita bohong yang tentu di sisi Allah tidak terpuji dan malah berdosa. Nah, bagaimana kita menyikapi era ini? Para pemirsa sekalian, menyikapi era ini tentu Islam juga punya pandangan tersendiri. Islam memberikan pencerahan kepada kita bagaimana harusnya kita menyikapi era disrupsi, menyikapi era atau zaman yang semakin hari semakin nggak menentu. Dalam hal ini, saya ngambil dari sebuah artikel yang dipublikasikan dalam sebuah jurnal di Indonesia bereputasi. Di situ disebutkan bahwa di era disrupsi, pendidikan agama menjadi sangat penting diberikan kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi kita. Generasi-generasi kita tidak boleh kita lepas begitu saja dari nilai-nilai agama. Lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, perguruan tinggi Islam,
tentu menjadi tanggung jawab besar bagaimana generasi masa depan kita harus tanamkan nilai-nilai keagamaan yang kokoh, nilai tauhid yang kuat. Karena persaingan dan kompetisi di era ini tentu luar biasa. Kalau kita tidak bekali mereka dengan keimanan dan ketauhidan kokoh, mereka akan bisa tergelincir dan mungkin kehilangan arah dalam kehidupannya. Karena itu ada beberapa catatan argumentatif yang dijelaskan bagaimana harusnya kita melihat zaman ini, bagaimana kita menghadapi dan bagaimana peran pendidikan Islam dalam menghadapi era disrupsi. Yang pertama, secara sosiologis, agama besar pada awal kelahirannya selalu tampil sebagai gerakan untuk merubah. Kita masih ingat dalam sejarah Nabi besar Muhammad SAW bagaimana Nabi Muhammad SAW lahir di masa jahiliyah. Pada saat itu, pada masa itu, tidak segan-segan kalau ada orang yang melahirkan anak perempuan, itu dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena mereka punya pandangan yang negatif kalau punya anak perempuan, sehingga era itu sangat dikenal oleh kita dengan era jahiliyah. Beliau lahir kemudian mencoba membawa wahyu, menyebarluaskan agama. Tapi tantangan beliau pada saat itu tentu tidak mudah. Mereka Nabi Muhammad SAW diejek, dicaci maki, dihina, dilempar. Bahkan saudaranya atau keluarga dekatnya pun banyak yang tidak percaya dengan apa yang disampaikan. Artinya, sebagai agama yang kemudian hari ini kita kenal dengan agama Islam, dari awal perjuangannya itu tidak kemudian mendapatkan respon yang masif dari publik. Dalam sejarahnya, Islam lahir dan berkembang penuh dengan perjuangan, dengan darah, dengan berbagai peperangan. Tapi sekali lagi catatannya adalah Islam tidak berkembang dengan senjata sebagaimana yang kemudian orang-orang Barat klaim bahwa Islam besar karena darah. Islam melakukan peperangan karena ada sebabnya. Jadi tidak kemudian serta-merta memerangi orang tanpa ada sebab. Nah, secara sosiologis, agama besar pada awal kelahirannya itu selalu tampil sebagai gerakan kritik dan gerakan perubahan di masanya. Dan Islam berada pada posisi itu, mengubah tradisi masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang hebat, yang beradab, masyarakat yang mungkin pada saat itu dari kekufuran, kegelapan, kemudian dibawa menjadi masyarakat yang hidup dalam alam yang penuh dengan cahaya. Dan dalam sejarahnya kita tahu persis bagaimana Nabi besar Muhammad SAW berjuang untuk itu. Yang kedua, secara akademik, Islam merupakan ajaran yang paling dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berbagai penelitian membuktikan bahwa seluruh statement, apapun yang sudah tertuang dalam Al-Quran, itu rasional. Itu bisa dipertanggungjawabkan dan diperdebatkan kebenarannya. Kalau misalnya hari ini ada beberapa bagian yang mungkin kita masih belum bisa menjelaskan secara akademis, itu mungkin karena kemampuan kita untuk menjelaskan itu yang belum memadai. Tapi para peneliti sudah mulai menemukan banyak fenomena-fenomena baru, banyak temuan-temuan baru yang sebelumnya sudah disebutkan dalam Al-Quran. Sehingga sangat pantas kalau dikatakan bahwa Islam ini adalah agama yang paling rasional, agama yang paling bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dalam berbagai hal, dalam berbagai aspek kehidupan kita. Yang ketiga,
yang menjadi landasan argumentatif mengapa pendidikan Islam menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menangkal berbagai hal di era disrupsi ini. Bahwa secara sosiologis, Islam, agama itu datang untuk mengatur dan menertibkan kehidupan manusia yang damai, yang aman, yang harmonis. Islam hadir membawa pesan perdamaian. Islam hadir membawa pesan persaudaraan. Jadi tidak benar kalau kemudian para hater Islam mengatakan bahwa Islam ini agama dengan penuh dengan kekerasan. Jadi sangat jelas sekali kita semua mungkin sudah paham, sudah membaca Islam ini sebagai agama rahmatan lil alamin. Yang memberikan kemanfaatan, memberikan rahmat bukan hanya bagi Islam, bagi umat Islam, tapi bagi alam. Nah, bagaimana dengan fenomena yang terjadi misalnya ada komunitas Islam, ada orang Islam yang mengebom, ada orang Islam yang membunuh. Tidak bisa kemudian dengan kejadian-kejadian seperti itu di-declare atau di-generalisasi itu adalah ajaran Islam. Jadi sangat jelas kalau ajaran Islam sangat jelas adalah Nabi diutus oleh Allah kepada alam ini, kepada umatnya, kepada manusia, illa rahmatil alamin, untuk menjadi pembawa rahmat bagi seluruh alam. Nah, karena itu, karena agama ini datang, Islam ini datang untuk mengatur kehidupan manusia, maka di era disrupsi yang penuh dengan ketidakpastian dan merusak ini, maka pegangan kita terhadap agama dan nilai-nilai yang tercantum dalam ajaran-ajaran agama ini menjadi sangat penting. Karena semua hal itu sudah ada diatur dalam ajaran-ajaran agama. Cara kita berkomunikasi, cara kita berinteraksi, cara kita berdagang, cara kita bagaimana cara kita berkegiatan sehari-hari itu semua ada aturan. Ada doa-doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada mungkin agama dunia ini yang paling banyak bacaannya selain ajaran agama Islam. Jangan jauh-jauh, kalau dalam agama Islam itu setiap aktivitas kita itu ada bacaannya. Mau ke kamar mandi, ada caranya, ada bacaannya. Keluar kamar mandi, ada caranya, ada bacaannya. Mau tidur, ada bacaannya, ada caranya. Bangun tidur. Semua itu ada aturannya dan sangat komprehensif sudah diatur oleh Allah SWT. Sehingga kalau orang yang menjalankan agama dengan penuh, dengan komprehensif, jadi hari demi harinya itu adalah selalu berada dalam perlindungan dan selalu dalam ketaatan kepada Allah SWT. Ketika melihat suatu peristiwa yang menakjubkan, ada bacaannya, subhanallah. Ketika melakukan kesalahan, segera beristighfar, astagfirullah. Ketika misalnya melihat ada musibah, mengatakan ada musibah, ada caranya, innalillah. Jadi ajaran Islam ini sangat komprehensif, dari yang detail, dari yang remeh-temeh sampai sesuatu yang ada aturan mainnya. Sehingga kalau kita ingin kita aman dari era yang hari ini betul-betul merasuki dunia kita, lingkungan kita, ruang-ruang kita, rumah kita, lingkungan kita, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mentaati dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam secara komprehensif, secara kafah. Kenapa? Karena segalanya ada aturannya. Ada aturannya. Bermain boleh, tapi ada aturannya. Menonton boleh, ada, tapi ada rambu-rambu apa yang harus tonton. Kan begitu. Karena dalam Islam membuang-buang waktu yang tidak manfaat juga itu sangat dilarang.
Misalnya waktu-waktunya misalnya untuk hal yang tidak ada gunanya, waktu 24 jam diberikan, tapi malah banyak yang tidak digunakan untuk kebaikan. Itu kan sayang sekali waktu. Sehingga ketika kita misalnya menghadapi era yang tidak jelas, ketidakpastian atau disrupsi hari ini, maka kita sebagai penghuni era ini memastikan bahwa kita harus berpegang pada Quran, harus berpegang kepada sunnah, harus berpegang kepada ajaran-ajaran yang memang sudah jelas apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita prioritaskan, bagaimana harusnya kita melakukan. Yang keempat adalah karena dilihat dari segi sifat dan kontennya, agama Islam senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi nyambung dengan apa yang saya sampaikan tadi. Islam ini nggak ada yang nggak sesuai. Wah, ini agama Islam nggak sesuai dengan perkembangan zaman, nggak sesuai dengan teknologi. Islam hadir. Tadi saya disampaikan, Islam ini hadir sudah disesuaikan dengan zaman seperti apapun zamannya harus disesuaikan. Ya memang tidak ada dalam ayat disebutkan secara spesifik di situ tentang ICT, tentang komputer. Memang pada saat ayat ini, pada saat wahyu ini diturunkan, pada saat Nabi Muhammad SAW memang kondisinya jauh berbeda dengan kita. Tapi banyak sekali ayat-ayat yang kemudian menjelaskan tentang fenomena, tentang teknologi, tentang kemajuan, tentang fenomena ilmu pengetahuan yang kemudian oleh para ilmuwan berhasil diinterpretasikan, ditafsirkan oleh para mufassir. Sehingga kita baru tersadar, oh iya, sudah disebutkan dalam Al-Quran. Oh iya, sudah ada dalam Al-Quran. Sehingga seluruh ajaran yang dalam Al-Quran disebutkan itu semuanya bisa dipastikan sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan situasi dan kondisi kapan. Jadi kalau kemudian ada yang nggak sesuai, jangan Qurannya yang kita anggap tidak sesuai dengan zaman, tapi kemampuan kita, otak kita yang mungkin belum bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan. Karena kemampuan ilmu kita, kemampuan pengalaman kita, kemampuan kita dalam menginterpretasikan nilai-nilai dalam Al-Quran yang masih kurang, sehingga perlu yang harus kita introspeksi itu diri kita, bukan Qurannya. Karena Qurannya itu sudah sempurna sekali. Para pemirsa sekalian, selanjutnya ada beberapa hal yang makin memperjelas diskusi dan pembahasan kita hari ini terkait dengan tipologi agama yang dibutuhkan di era reformasi ini. Tipologi agama seperti apa yang diperlukan di era disrupsi hari ini? Yang pertama, ini juga saya ngambil dari sebuah artikel dari jurnal yang bereputasi, disebutkan yang pertama, agama yang dibutuhkan di era disrupsi adalah agama yang senantiasa mendampingi manusia dalam menghadapi berbagai masalah. Dan Islam, agama yang kita anut ini adalah agama yang senantiasa mendampingi kita dalam situasi dan kondisi apapun. Kalau misalnya kita berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama ini, tidak ada istilah kita akan kehilangan arah. Kita pasti akan dituntun, pasti kita akan menuju jalan yang benar. Tapi kalau kita udah lepas dari ajaran-ajarannya, ya maka tidak heran kalau kemudian kita salah arah gitu. Itu yang pertama. Jadi agama yang dibutuhkan di era ini adalah agama yang senantiasa mendampingi manusia dalam menghadapi berbagai masalah yang ada. Segi sosial, ekonomi, politik, budaya, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Yang kedua, masih dari kutipan dari artikel yang saya baca. Agama yang dibutuhkan adalah agama yang tidak hanya mengandalkan argumentasinya pada dalil-dalil yang bersumber dari Quran hadis yang bersifat ideal, tapi juga harus berdasar pada fakta yang bersifat empirik dan realistik. Jadi agama Islam bukan hanya dalilnya yang bersumber dari nakliyah, dari Quran hadis, tapi argumentasi empirik juga banyak yang bisa kita buktikan, bisa kita sampaikan melalui proses akademik, melalui proses riset,
kemudian kita bisa menjelaskan secara logis gitu apa yang sudah digariskan oleh Allah SWT. Dan itu Islam. Jadi di era disrupsi ini, agama yang diperlukan adalah agama yang tidak hanya mengandalkan sumber atau dalilnya atau argumentasinya dari nakliyah, dari Quran hadis, tapi dari secara bisa juga dijelaskan secara empirik, secara ilmiah. Dan itu Islam. Yang ketiga, agama yang dibutuhkan di era itu agama yang ramah dengan manusia dan lingkungan, agama yang membawa kedamaian dan kesejukan, harmonis dan sebagainya. Sangat jelas sekali, agama Islam, agama yang membawa kedamaian, peaceful religion. Agama yang mengajarkan persaudaraan. Agama yang mengajarkan toleransi. Agama yang mengajarkan kasih sayang. Ada di Islam. Jadi kalau kemudian ada, tadi di awal saya sampaikan, ada orang-orang yang mengatakan bahwa Islam ini membawa kekerasan, Islam agama yang suka berperang, Islam agama yang anti kebinekaan. Oh tidak, Islam sangat mendukung pluralisme. Islam sangat mendukung kebinekaan, keberagaman. Islam sangat mendukung toleransi antar umat beragama. Jadi pemirsa sekalian, kalau kita ingin survive menghadapi era yang tidak menentu ini, maka agama seperti itu yang kita perlukan. Dan Islam termasuk dari ciri agama yang menyebarkan kedamaian, persaudaraan, harmonis. Kalau mengkaji nilai-nilai ajaran Islam secara benar, sebetulnya tidak kita akan bisa mengatakan bahwa Islam ini anti kebinekaan, Islam ini tidak mendukung pluralisme, tidak. Malah dalam ajaran Islam, ketika kita ketemu pertama kali dengan saudara kita sama muslim, malah kita saling mendoakan untuk keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah doa yang selalu diungkapkan setiap saat oleh umat Islam. Bagaimana doa itu menunjukkan bagaimana Islam mengajarkan perdamaian, mendoakan untuk keselamatan. Itu sederhananya. Jadi dalam sejarah Nabi pun tidak pernah Nabi memerangi orang-orang non-muslim yang mau hidup berdampingan dengan orang muslim. Malah dilindungi oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Kita pun sama. Kita bertetangga dengan orang yang berbeda keyakinan. Selama kita saling menghargai sama lain, kita nggak pernah ada masalah. Di Sukabumi misalnya ada komunitas non-muslim, ada komunitas lain selain agama Islam. Semuanya berjalan. Ada gereja, ada kelenteng dan sebagainya. Silakan saja, lakum dinukum waliyadin, menjalankan agama dan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tidak ada masalah, karena urusan agama itu urusan dengan Tuhan, tapi urusan kita dengan saudara-saudara kita, urusan kita sesama manusia. Jadi hablum minan nas kita, hubungan sesama manusia itu harus tetap terbangun, siap apapun keyakinannya, apapun kali. Tapi kalau udah urusannya dengan Sang Pencipta, ya silakan kembalikan ke keyakinan masing-masing. Nah itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, agama yang dibutuhkan di era industri adalah agama yang transformatif, yang mendukung perubahan, yaitu agama yang memiliki resonansi dan vibrasi, yaitu yang menyalurkan energi getaran positif dari manusia. Dan yang kelima, tipologi agama yang diperlukan untuk menghadapi era seperti ini, era disrupsi, adalah agama yang transformatif, sebagaimana yang dijelaskan oleh Muslim Abdurrahman, yaitu agama yang mampu mengemban misi humanisasi dan transendensi. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Dapat disimpulkan bahwa Islam hadir
ke dunia ini untuk mengayomi semua kalangan, untuk memberikan arah bagi kehidupan kita. Apapun zamannya, bagaimanapun zamannya, maka kita, kalau kita berpegang teguh sama ajaran Islam, kita tidak akan keluar dari, kita akan terus berada dalam kebaikan dan selalu berada dalam track yang benar. Kalau kita udah keluar dari sumber ajaran Islam ini, maka ya kita juga akan salah arah, akan keluar dari arah yang memang merusak ini gitu. Karena kalau kita tidak menyiapkan mental kita, keimanan kita, ketahuan kita dengan kuat, maka kita akan termakan oleh era yang semakin hari dan semakin dari waktu-waktu semakin tidak menentu. Demikian, atas perhatian semuanya saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Walaupun minkum, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.